berisi dan berasa ala Yakub. Jadi kita akan membedah pribadi Yakub malam ini untuk bisa memahami arti kata berisi dan berasa. Oke. Bunda tidak pilihkan dulu ayatnya supaya nanti keseluruhan kehidupan Yakub bisa kita pahami. Yang pertama kita mau lihat dulu apa sih arti berisi dan berasa. Apa artinya? Pertama, berisi dan berasa itu bukan soal fisik. Bagaimana badan Bang Beni berisi kalau dibandingkan dengan Bang Boy atau Bang Agung, lebih berisi badan Bang Beni, seperti itu. Berisi bukan soal tampilan fisik. Jadi karena kita bicara tokoh Yakub, maka yang kita bahas adalah Yakub versus Esau, Esau versus Yakub. Kalau dilihat dari tampilan fisiknya, meskipun tak melihat kita secara kasat mata, karena pekerjaan Esau itu berburu, bisa kita bayangkan tampilannya seperti apa. Terlatih tuh, pemburu ya, harus berlari dengan sigap, membawa peralatan-peralatan yang berat. Berbeda dengan tampilan fisiknya Yakub yang cenderung adalah orang rumahan. Jadi kulit Esau lebih gelap, berbulu, kulit Yakub itu lebih halus karena dia terbiasa di rumah. Tapi berisi dan berasa bukan soal fisik. Karena ada banyak orang secara tampilan fisik kelihatan segar, wow ternyata tidak berisi. Itu yang pertama. Yang kedua, berisi dan berasa itu tidak muncul secara alamiah. Tapi sesuatu yang dihasilkan lewat proses. Artinya, kalau kita kembali ke posturnya Esau, dia adalah postur pria idaman para wanita. Kira-kira begitulah kalau dari segi fisik. Karena secara fisik dia wow. Tapi bukan itu yang menjadi incaran Tuhan. Meskipun secara fisik Esau unggul dari Yakub, tapi kenyataannya yang Tuhan incar seperti selalu Bunda katakan bukanlah fisik, melainkan hati. Dan dari sejarah Alkitab kita melihat kalau sikap hati Esau ditemukan tanda kutip tidak benar oleh Tuhan. Salah satu contohnya Kejadian 25. Kita buka Kejadian 25 dengan cepat ayat 34. Ayat 34. Ada yang mau baca ayat 34b bagian akhir B. B ya. Yes. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya itu. Jadi yang kemudian di Ibrani pasal 12 ayat 16 sampai 17 ya. Itu adalah alasan kenapa Esau akhirnya tanda kutip ditolak. Jadi kenapa dia ditolak dan tidak mendapatkan berkat yang seharusnya menjadi bagiannya karena dia memandang rendah apa yang Tuhan buat berharga dalam dirinya. Apa yang dia pandang rendah? Hak kesulungannya dia. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, berisi dan berasa itu juga tidak muncul karena kita merindukan hal-hal yang rohani. Misalnya kita merindukan fellowship, kita merindukan ibadah, pembacaan firman Tuhan. Kerinduan seperti itu tidak membuat kita menjadi berisi dan berasa. Jadi balik lagi, Esau versus Yakub. Esau adalah orang yang menyepelekan hak kesulungannya, membuat tidak berharga atau tidak menghormati apa yang Tuhan taruh terhormat dalam dirinya. Sebaliknya Yakub adalah tipe orang yang sangat berambisi menginginkan apa yang dimiliki oleh Esau. Apa yang Tuhan buat berharga dalam diri Esau diinginkan oleh Yakub. Tapi balik lagi, bukan keinginan Yakub akan hal-hal yang Tuhan buat berharga itulah yang membuat Yakub menjadi berisi dan berasa. Oke, ya pelan-pelan ya karena makin ke atas akan makin berat. Ya. Yang keempat, berisi dan berasa juga tidak muncul karena hal-hal rohani yang kita kejar. Tadi cuma dirindukan, sekarang dikejar. Ya, dikejar. Di mana ada PD dikejar, di mana ada ibadah dikejar. Sampai kadang-kadang hari Minggu 2-3 kali ibadah, satu minggu itu bolak-balik ibadah. Berisi berasa tidak dicapai dengan pengejaran hal-hal yang rohani. Ya, misalkan
Tadinya dia tidak aktif melayani, tapi kemudian menjadi sangat aktif melayani di sana, melayani di sini. Itu semua tidak membuat kita menjadi berisi dan berasa. Kenapa? Karena kapasitas berisi dan berasa itu, sekali lagi Bunda bilang, adalah hasil dari proses. Esau versus Yakub. Bahkan setelah Yakub dengan tipuannya berhasil memperoleh hak kesulungan dari abangnya Yakub, ya. Kalian ingat cerita itu kan dulu kan sekolah minggu kan? Bagaimana dia dengan sepiring bubur kacang merah ya kan Kak Santi, ya. Dia akhirnya memperoleh hak kesulungan dari abangnya. Tapi bahkan setelah Yakub memiliki hak kesulungan itu, Yakub pun belum memiliki kapasitas berisi dan berasa. Oke, kita naik lagi. Berisi dan berasa juga tidak muncul karena proses tanda kutip Yakub. Apa proses Yakub ini Bunda? Setelah dia berhasil menipu abangnya Yakub, lalu berhasil menipu bapaknya, kan begitu ceritanya ya. Sehingga berkat yang diperuntukkan untuk Esau akhirnya bisa direbut oleh Yakub yang menyebabkan kemarahan Esau sehingga Esau berniat membunuh adiknya Yakub. Niat yang membuat Yakub ketakutan, lalu dia melarikan diri ke rumah pamannya. Siapa nama pamannya itu? Laban. Dia, Kejadian 28, dia melarikan diri, dia melarikan diri ke sana, dan dalam pelariannya dia betul-betul dalam ketakutannya dia berdoa kepada Tuhan. Sayangnya, doa yang dia naikkan waktu itu di titik ketakutannya, di titik pelariannya karena merasa bersalah, sudah menipu abangnya dan bapaknya, juga karena merasa ketakutan kalau dia akan dibunuh, dia meminta perlindungan Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, tapi doanya masih syarat dengan kedagingan. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Kalian bisa lihat itu nanti. Dia memberikan syarat di dalam doanya tersebut kepada Tuhan. Nah, dari syarat ini kita bisa melihat tipe atau karakter asli dari Yakub itu yang memang suka mencari keuntungan. Bahkan dalam kondisi terjepit pun ketika dia sedang berurusan dengan Tuhan dalam doanya, dia masih ingin mencari keuntungan dari Tuhan. Sudah lihat hal itu? Nah, sampai kemudian ingat lagi cerita sekolah minggu, setelah dia tiba di rumah pamannya Laban, dia ditipu kan oleh pamannya kan? Dia menginginkan anak kedua dari pamannya yang lebih cantik itu, tetapi ternyata pamannya menipu dengan memberikan anak yang sulung, yang mengalami cacat, Lalu untuk mendapatkan istri idamannya, dia harus kerja lagi 7 tahun lagi. Penipu ditipu. Pertanyaan Bunda adalah, yang dialami Yakub sejak dia melarikan diri sampai tiba di rumah pamannya Yakub, semua itu kan full dengan penderitaan. Betul nggak? Semua full dengan penderitaan. Pertanyaan Bunda adalah, semua penderitaan dan kesulitan yang dialami Yakub ini menurut kalian itu bagian dari proses Tuhan atau bukan? Bagian dari proses Tuhan. Betul? Betulkah? Semua setuju? Kalau setuju, kasih jempolnya. Itu bagian dari proses Tuhan. Betul? Betul? Iya. Itu berarti memang kalian belum paham ya tentang berisi berasanya. Itu sama sekali bukan bagian dari proses Tuhan. Tapi bagian dari proses Yakubnya sendiri. Kedagingannya sendiri. Bisa ya membedakannya ya. Dengan kata lain, Bunda mau katakan kepada kalian malam hari ini, tidak semua penderitaan teman-teman, tidak semua kepedihan itu terjadi karena proses Tuhan. Kepedihan dan penderitaan yang dialami oleh Yakub itu berkaitan dengan apa? Kebodohannya. Berkaitan dengan apa? Ambisinya. Berkaitan dengan apa? Keinginannya yang begitu besar, tipu-tipuannya, keras kepalanya, semua karakter yang tidak baik dalam dirinya. Bisa dibedakan? Bisa dibedakan
teman-teman. Jadi jangan dengan gampang kalau kita menghadapi penderitaan lalu kita mengatakan ini proses Tuhan. Bisa jadi penderitaan itu kau alami karena kebodohanmu sendiri. Bisa? Bisa dipahami hal itu ya? Jadi apa yang dialami oleh Yakub sejak dia masih tinggal satu kemah, di kemah orang tuanya, tinggal bersama orang tuanya, sampai dia di rumah pamannya itu bertahun-tahun, itu full dengan penderitaan, itu adalah efek dari keyakupannya, kedagingannya, bukan proses Tuhan. Oke? Naik lagi. Berisi dan berasa baru muncul dari proses Yabok. Tadi Yakub, sekarang Yabok. Yabok itu apa sih? Ada ingat nggak? Kak Santi ingat nggak guru sekolah minggu? Yabok ini sedang berbicara soal apa atau siapa? Yabok. Yabok, Kak Santi guru sekolah minggu? Tes. Oke. Yabok itu adalah tempat di mana Yakub bergumul. Ingat waktu dia bergumul ketika dia akan pulkam, akan bertemu dengan abangnya Esau. Ingat? Yes. Udah ingat ya? Dia kan bergumul ya? Ya, betul. Dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Nah, Yabok itu artinya tempat untuk melewati atau tempat perubahan. Boleh kita baca sebentar Kejadian 25 teman-teman biar kita bandingkan nanti. Ya. Kejadian 25, silakan siapa yang mau baca Kejadian 25 ayat ya 24 sampai 26. Jadi supaya kita semakin paham titik perubahannya mulai terjadi di Yabok. Ya. Silakan siapa yang mau baca? Silakan. Oke. Iya. Oke. Oke. Jadi ketika Yakub lahir dikatakan di situ dia memegang tumit abangnya, bukan? Yes. Nah, sekarang mari kita bandingkan ke Kejadian 32 ayat 26. Ketika dia lahir, dia memegang tumit. Tapi di Kejadian 32 ayat 26, oke. Iya, jadi ketika Yakub bergumul dengan satu sosok, ya, yang awalnya dia tidak ketahui itu sosok siapa di Sungai Yabok, Yakub tidak mau melepaskan sosok itu. Dia pegang terus kakinya erat-erat. Dia baru akan melepaskan setelah orang itu memberkati Yakub. Nah, di titik inilah, di Yaboklah, setelah selesai bergumul itulah, sosok itu mengubah nama Yakub menjadi siapa Kak Santi? Cakep. Benarlah guru sekolah minggu kakak. Dirubah namanya dari Yakub menjadi Israel. Nah, kenapa harus nunggu di Yabok bunda? Kenapa bukan di rumah pamannya? Dirubah namanya dari Yakub menjadi Israel. Apa istimewanya Israel? Nanti kita akan lihat. Nah, supaya kita paham kenapa justru berisi berasanya Yakub mulai muncul di Yabok, kita akan lihat dulu apa sih yang terjadi di Yabok. Ya, tetap di Kejadian 32 teman-teman ya. Yang diperhatikan adalah perikop Kejadian 32. Yang pertama yang terjadi di Yabok, muncul seseorang, satu pribadi yang bergulat dengan Yakub. Ayat 24. Ya toh? Ayat 24. Ada yang mau baca ayat 24 Kejadian 32 ayat 24? Silakan. Iya. Yes, sampai fajar. Bayangkan dari mulai malam sampai fajar menyingsing. Sudah, itu yang pertama. Yang kedua, di pergulatan itu
karena Yakub terlihat tak kunjung akan kalah, tidak ada tanda-tanda akan kalah. Lalu sosok itu, sosok pria yang disebutkan pria itu, ayat 25. Siapa yang mau baca ayat 25? Ayat 25. Apa yang dilakukan oleh pria itu? Yes, jadi dipukul pangkal pahanya, akibatnya terpelecok Yakub. Terpelecok itu karena apa? Tulang pinggulnya terlepas dari tempatnya. Dengan kata lain, pukulan itu membuat Yakub tidak normal lagi, alias menjadi cacat. Dia harus pakai tongkat untuk berjalan. Sudah? Jadi tanda kutip cacatnya Yakub itu adalah simbol dari seluruh tanda kutip yang disombongkannya tadi, seluruh kekuatan yang terlalu diandalkannya dalam tipu-tipuannya itu menjadi hancur. Sudah, karena pada akhirnya dia sudah tidak punya kekuatan lagi, tapi tanda kutip mengandalkan hidupnya pada sebatang tongkat. Nah, diaboklah pada peristiwa dipukulnya pangkal paha inilah yang menjadi titik Yakub itu mengalami pembaharuan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 26a, masih di Kejadian 32. Seseorang yang bergulat dengan Yakub itu menemukan keteguhan hatinya Yakub, ya toh? Dan ternyata dia baru tahu kalau yang bergulat dengannya itu adalah seorang malaikat Tuhan. Ayat 26b. Ayat 26b. Ya. Jadi dia baru tahu, sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Kenapa dia berani minta berkat? Karena akhirnya dia paham itu bukan sosok yang biasa. Jadi malaikat itu akhirnya membiarkan Yakub menang karena melihat keteguhan hati Yakub. Jadi sama seperti kalau di Perjanjian Baru, keteguhan yang dimiliki oleh Yakub ini mirip dengan keteguhan yang dimiliki oleh Sakeus. Ingat Sakeus yang pendek? Karena dia pendek, dia tidak bisa melihat sosok Tuhan. Apa yang dilakukannya? Dia berlari mendahului ramai, lalu naik ke atas pohon untuk bisa menemui atau melihat Yesus. Ya. Lalu yang berikutnya, apa yang terjadi di Yabok? Pria yang bergulat dengan Yakub itu kemudian memberkati Yakub. Jadi diputuskan akhirnya untuk memberkati Yakub. Pertanyaannya adalah, kenapa Yakub minta berkat? Kenapa Yakub minta berkat? Waktu itu Yakub itu kondisinya sangat ketakutan akan bertemu dengan abangnya Esau. Dia teringat penipuannya bertahun-tahun yang lalu. Dia teringat dendam abangnya bertahun-tahun yang lalu. Niat abangnya membunuh dia. Dia takut niat itu akan benar-benar diwujudkan ketika mereka bertemu. Jadi ketika kakinya sudah terplekok, dia sudah tak punya kekuatan lagi, dia akhirnya paham cuma ada satu hal yang bisa diandalkannya. Berkat dari Tuhan. Bisa ya, paham ya? Berkat dari Tuhan. Sampai akhirnya pegulat itu pun memberkati ya Yakub. Lalu yang berikutnya. Pegulat itu yang ternyata adalah malaikat Tuhan mengubah nama Yakub. Namanya tadi diubah menjadi apa? Israel. Ya, nama menjadi Israel. Kenapa pentingnya? Ada apa dengan pengubahan nama itu? Kenapa ini menjadi penting? Atau kenapa itu dilakukan? Bagi orang Ibrani, teman-teman, pahamilah, nama itu menunjukkan karakter. Jadi mirip-mirip dengan orang Batak. Ya toh? Jadi kalau dipakai namanya tambah tua, diharapkan itu memang memberi karakter yang mendewasa, kan begitu ya. Jadi Anggia Mak gitu kan, ada harapan di dalam nama itu kan begitu ya, mirip-miriplah dengan orang Batak. Maka ketika diubah namanya menjadi Israel, Israel itu artinya
kiranya El, itu El ya Tuhan ya, kiranya El mempertahankan. Biarkan El bertanding. Ada yang harus kalian hati-hati memahami. Ketika nama Yakub diubah menjadi Israel, bukan tanda kutip karakter Yakubnya yang mau Tuhan ubahkan, tetapi Tuhan mau nyatakan dirinya di dalam diri Yakub. Paham nggak perbedaannya? Paham nggak perbedaannya teman-teman? Jadi nanti ketika ke depan setelah Yakub menjadi orang yang berisi dan berasa, itu bukan karena perubahan namanya, tapi karena Tuhan yang berkarya lewat kehidupannya. Paham nggak? Paham nggak proses itu ya? Jadi ya, nama Yakub memunculkan karakter yang buruk, yang suka menipu, suka merampas, suka mengambil yang bukan bagiannya. Tapi nama Israel memunculkan maksud dan tujuan Tuhan atas hidup Yakub. Sampai di situ bisa paham? Kalau paham kasih jempol. Kasih jempol. Dan ke depan itulah yang terbukti. Setelah diubah namanya menjadi Israel teman-teman, kita lihat nanti di Kejadian 47 contohnya. Kejadian 47 dia memberkati Firaun. Kejadian 48 dia memberkati kedua anak Yusuf. Kejadian 49 di masa tuanya dia mampu memberkati semua anaknya teratur berurutan tanpa ada yang salah, padahal kondisinya waktu itu sudah nyaris buta karena katarak. Tapi dia bisa memiliki kepekaan yang sangat tinggi untuk mengenali anak pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai dengan anak 12. Berkatnya tidak tertukar. Cakep kan? Ingat ya, nama Yakub memunculkan karakter buruk. Ketika diubah menjadi Israel, yang muncul adalah maksud dan tujuan Tuhan atas hidup Yakub. Yang berikutnya, seseorang yang bergulat dengan Yakub itu ya, dan Yakub sendiri, mereka berdua akhirnya memberi nama tempat di mana mereka bergulat itu Peniel. Peniel. Apa artinya Peniel? Wajah Elohim, ya. Wajah Elohim. Kejadian 31 ayat 30. Jadi bagaimana pada akhirnya setelah nama itu diubah, Yakub perlahan tapi pasti mulai mengerti, mulai memasuki rencana Tuhan. Tadi di luar rencana Tuhan. Karena Bunda tadi katakan semua penderitaannya itu bukan proses Tuhan, tapi proses dari kedagingannya sendiri. Tapi setelah namanya diubah, dia mulai memasuki rencana Tuhan. Oke, yang berikutnya, setelah peristiwa Yabok yang menjadi pintu masuk berisi dan berasanya Yakub, kemudian dia mengalami hal yang lain. Berisi dan berasa ketika Yakub mengalami proses yang disebut dengan proses Ishak. Naon proses Ishak, Bunda? Kalian ingat nggak waktu Abraham mempersembahkan Ishak, diminta Tuhan mempersembahkan Ishak yang terbaik? Ya, berpuluh tahun Abraham merindukan kehadiran Ishak. Setelah Ishak lahir, Tuhan malah minta Ishak dipersembahkan kepada Tuhan dan Abraham memberikannya. Betul nggak? Itu adalah proses tanda kutip Ishaknya Abraham. Nah sekarang Yakub pun mengalami proses yang sama ketika dia harus melepas hal-hal yang paling berharga dalam hidupnya. Siapa yang paling berharga itu? Yang pertama, ketika dia kehilangan istrinya Rahel, istri impiannya, yang untuk memperolehnya dia harus bekerja 14 tahun karena ditipu oleh bapaknya. Ketika istrinya Rahel meninggal, sepertiga jiwa dari Yakub itu hilang. Jadi kalau si Anang bilang separuh jiwaku pergi ketika Krisdayanti dulu. Ya, selingkuh. Kalau Yakub, Rahel meninggal, sepertiga dirinya hilang. Lalu kemudian ketika Yakub mendapatkan kabar anak kesayangannya yang lahir dari istri tercintanya Yusuf. Ingat nggak ketika Yusuf dizolimi teman-teman? Dizolimi oleh saudaranya, ingat nggak? Ya, lalu setelah dizolimi oleh saudaranya, laporan saudaranya ke bapaknya apa? Sudah mati anak yang kau sayangi itu diterkam binatang buas. Itu kan? Itu kan?
Itu kan ketika anak kesayangannya itu didengarnya telah meninggal, sepertiga lagi dirinya hilang. Apalagi hal berharga yang dilepaskan oleh Yakub. Ketika saudara-saudaranya ini pergi membeli makanan ke Mesir, ketemu dengan Yusuf, Yusuf mengenali mereka, mereka tidak mengenali Yusuf. Apa yang dilakukan Yusuf? Mereka disuruh membawa adik bungsunya, adiknya seibu, yaitu Benjamin. Ya toh? Ketika saudara-saudaranya ini pulang ke kampung mereka menemui Yakub dan menceritakan tentang kondisi mereka, mereka diharuskan membawa adik bungsu mereka supaya bisa mendapatkan makanan, ya. Apa yang kemudian Yakub lakukan? Tinggal ini anakku satu-satunya. Setelah Yusuf meninggal tinggal ini, masih juga kau renggut, lebih baguslah aku mati, kayak begitu. Tapi setelah mereka berdebat, akhirnya Yakub merelakan Benjamin dibawa ke Mesir, dan ketika anak kesayangannya itu dibawa, sepertiga lagi dari diri Yakub itu hilang. Yang tak Yakub pahami waktu itu adalah ketika dia memutuskan merelakan Benyamin, anaknya itu dibawa ke Mesir oleh abang-abangnya, itu adalah proses terakhir melucuti kedagingannya, supaya betul-betul yang terjadi dalam hidupnya adalah maksud dan rencana Tuhan. Cakep sekali, cakep banget. Dan justru setelah itulah, kalau kalian baca Alkitab, akhirnya kan Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya kan, gue adalah adik kalian yang kalian jolimi dulu, bla bla bla, tapi sudahlah, kumaafkanlah kalian, bawalah ke sini bapak kita. Kan akhirnya dibawa kan Yakub ke Mesir. Itulah cikal bakal Israel akhirnya tinggal di Mesir yang kemudian diperbudak nanti. Itu kan keturunannya Yakub, teman-teman. Maka ya, kita sampai pada pertanyaan pertama. Berisi dan berasa itu sesungguhnya apa artinya? Berisi dan berasa adalah sebuah proses yang mengubah hati kita sehingga kita berjalan dalam rencana Tuhan. Maka sebelum kita berjalan dalam rencana Tuhan, kita belumlah disebut berisi dan berasa, meskipun pelayanan kita sudah banyak, meskipun pengetahuan kita tentang firman Tuhan banyak, tapi kalau kita belum berjalan di rencana Tuhan, kita belum menjadi orang yang berisi dan berasa. Kita bedah lagi ya, supaya makin manis bukti dari berisi berasanya Yakub. Setelah akhirnya Yakub ke Mesir, lalu bertemu dengan anak kesayangannya yang dipikirnya sudah mati itu, detik Yakub melihat Yusuf, mata batinnya pun melihat rencana dan maksud Tuhan. Kenapa dulu anaknya itu harus dipisahkan secara terpaksa dan diberitakan telah mati padanya? Kenapa dulu anaknya Benjamin harus dilepasnya? Dan bahkan yang lebih istimewa lagi adalah, kita lihat balik ya. Kita lihat dulu kilas ke belakang lagi, Kejadian 15. Kejadian 15, ada yang membaca Kejadian 15 ayat 13 sampai 16. Begitu Yakub melihat Yusuf, akhirnya Yakub paham apa yang Tuhan maksudkan dengan janjinya dulu kepada leluhurnya Abraham. Ya. Coba ada yang mau membaca Kejadian 15 ayat 13 ke 16. Silahkan. Yes.
Nah, sudah lihat nggak? Benar nggak? Terwujud nggak apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham? Mulailah keturunan Abraham memasuki Mesir. Itu yang Bunda bilang tadi, cikal bakal bangsa Israel. Ya toh? Nah, ketika dia sudah bertemu dengan Yusuf, Bunda bilang tadi, mata batinnya mulai melihat maksud dan rencana Tuhan. Dan di Mesir, pribadi pertama yang ditemuinya dari petinggi Mesir adalah Firaun. Ya, Yusuf membawa ayahnya kepada Firaun, diperkenalkan, kalian tahu tidak apa yang dilakukannya kepada Firaun? Setelah dia bertemu dengan Firaun, dia memberkati Firaun. Itu bukti dia sudah berisi dan berasa. Satu. Yang kedua, ketika ya dia pada akhirnya Firaun begini dialog nih dengan dia. Lalu Bapak umurnya sudah berapa? Gitu kan. Kejadian 47 ayat 8 ke 9. Umur Bapak sudah berapa? Dengan rendah hati Yakub menjawab, apalah artinya semua itu? Tahun-tahun penuh kesalahannya itu. Coba. Dia menyadari kesalahannya, tahun-tahun yang sia-sia dalam hidupnya ketika dia mengandalkan kedagingannya. Cakep banget. Lalu yang ketiga, bukti dia berisi berasanya apa? Ketika dia diperhadapkan dengan cucunya anak Yusuf, dia memberkati anak Yusuf dengan begini. Tangannya bersilang. Kenapa tangannya bersilang? Karena Yusuf menempatkan anak pertamanya di bawah tangan kanan, anak kedua di bawah tangan kirinya Yakub. Tapi Yakub dengan mata batinnya yang sudah Tuhan ubahkan ke depan, kalau nanti di ke depan justru anak kedua lah yang akan lebih besar dari anak pertama, maka dia tukar tangannya memberkati begini. Tangan kanan akhirnya ke anak kedua. Yusuf ketika melihat itu diperbaikinya. Mungkin karena bapakku ini udah katarak, udah mulai penglihatannya kabur. Bapak nggak kayak begitu. Tangan kanan harus di anak pertama, tangan kiri di anak kedua. Tapi kata Yusuf tidak. Anak kedua akan menjadi lebih besar nanti. Berisi dan berasa itu melampaui mata fisik. Karena pada akhirnya yang peka adalah mata batin atau mata hati. Dan yang tadi, yang terakhir yang Bunda bilang tadi. Sebelum dia mati, dia secara luar biasa memberkati seluruh anak-anaknya. Berkat anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Nggak ketukar sama sekali berkatnya. Cakep bukan? Cakep. Satu lagi. Pencapaian tertinggi Yakub adalah di posisi berisi berasa itu adalah Ibrani 11 ayat 21. Kita lihat. Ibrani 11 ayat 21. Siapa yang mau baca teman-teman? Ibrani 11 ayat 21. Oke. Selesai ya. Ya. Ingat ketika dia tadi dalam pelarian ke rumah pamannya Yakub, dia berdoa tapi doanya penuh syarat. Ya kan Bunda bilang tadi kan, doanya bersyarat kepada Tuhan. Udah pun kedesak masih bikin syarat lagi, ya kan? Tapi ketika dia selesai memberkati kedua anak Yusuf, dia bersandar pada tongkatnya, dia bersandar sambil bagaimana? Menyembah kepada Tuhan. Itu artinya apa? Kenapa akhirnya Yakub masuk di deretan tokoh-tokoh iman, saksi iman? Kenapa? Karena ketika dia sudah di posisi level berisi dan berasa, unsur manusiawinya Yakub itu telah selesai. Yang muncul adalah unsur ilahi atau unsur Tuhan. Sehingga ketika dia menyembah Tuhan, tak ada lagi persyaratan di dalam penyembahannya selain sebuah kerinduan untuk terus menyembah Tuhan sampai akhir hidupnya. Sudah lihat teman-teman? Bunda simpulkan secara sederhana. Lo kalau mau mencapai level berisi dan berasa, masuki proses Tuhan, jangan mengeraskan hati. Karena kalau mengeraskan hati, nanti yang kau alami adalah proses Yakub. Tapi kalau kau dengan ikhlas memasuki proses Tuhan, meskipun itu menyakitkan, itu akan membawamu ke level berisi dan berasa.
Meskipun secara fisik kau punya keterbatasan, tapi kapasitas rohanimu hari lepas hari akan Tuhan tambahkan. Itu dari Bunda. Oke, ada yang mau bertanya atau memberikan respon teman-teman? Silahkan dengan damai.